بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kemudahan untuk menghadiri kajian rutin kita yang membahas tentang kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Pembahasan tauhid merupakan pembahasan yang menjadi prinsip hidup seorang muslim yang wajib untuk dipelajari oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap hamba diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengetahui tata cara beribadah hanya kepada Allah dibutuhkan ilmu tentang tauhidullah. Bagaimana cara seorang hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benarnya tauhid dan tidak terjatuh dalam perbuatan kesyirikan yang dapat membatalkan amalan-amalan manusia ini. Kalau Ibrahim alaihissalam, beliau seorang nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Khalilullah. Beliau mengkhawatirkan dari keturunan beliau masih ada yang menyembah berhala kepada selain Allah Jalla wa Ala. Sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala beliau senantiasa berdoa kepada Allah untuk dijauhkan keluarganya, demikian pula keturunannya dari menyembah berhala. Rabbi jidulni wa baniya an na'budu al-asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian pula Rasulullah SAW. Beliau sangat mengkhawatirkan umat ini terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Mahmud bin Labi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya di antara yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan atas kalian wahai umatku, terjatuhnya kalian ke dalam asyirkul asghar, syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud syirik kecil wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya, beribadah dengan tujuan agar diperlihatkan kepada orang lain sehingga mereka memberi pujian kepada orang yang beribadah. Dan ini dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi wasallam juga mengatakan, la taqumu as-sa'atu hatta ya'budu fi'amun an ummatil awthan. Tidak akan tegak hari kiamat hingga muncul dari sebagian umatku ini akan ada lagi di antara mereka orang-orang yang menyembah berhala, tempat yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa kesyirikan selalu dikhawatirkan akan terjadi dan dapat menimpa siapa saja. Dan apabila seorang terjatuh dalam perbuatan kesyirikan ini adalah merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan lebih berbahaya dari penyakit jasad yang sangat kronis. Sebab ini menyangkut urusan kebahagiaan seorang hamba dalam kehidupan akhiratnya. Kebinasaan dia di dunia dengan syirik menyebabkan kebinasaan dia di akhirat dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hendaknya senantiasa kita semangat untuk mempelajari tauhid, dan kita tekankan pada diri kita bahwa tauhid adalah merupakan kewajiban bagi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Tauhid, di mana pada malam hari ini kita memasuki bab yang berikutnya. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Kitab Tauhid, babun fadlu tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan apa yang dihapuskan dari dosa-dosa disebabkan karena tauhid yang ada pada diri seorang muslim. Di dalam bab ini beliau hendak menjelaskan bahwa tauhid yang merupakan kewajiban bagi seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak sekali keutamaan. Dan keutamaan ini yang akan menentukan kebahagiaan seorang baik dalam kehidupan dunianya, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Bahwa seorang yang bertauhid tidak akan diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia amalkan dan apa yang dia yakini dari tauhid, maka itu akan mengantarkan kepada berbagai macam keutamaan yang nanti akan disebutkan dalil-dalil dari Al-Quran Karim dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula tauhid menghapuskan dosa-dosa seorang hamba dan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka disebabkan karena tauhid yang khalis, tauhid yang murni yang ada pada diri seorang hamba
ketika dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari juz yang disebutkan oleh beliau menjelaskan kepada kita pentingnya peranan tauhid dalam kehidupan seorang hamba, bahwa dengan bertauhid akan memperbaiki amalan-amalan seorang hamba, kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan dan diselamatkan dari siksaan Allah Jalla wa Ala dunia dan pula dalam kehidupan akhirat. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 82. Kata beliau, wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah Jalla wa Ala berfirman, orang-orang yang beriman dan mereka lam yalbisu, yang mereka tidak mencampuri imanahum, keimanan mereka, bizulmin, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman, wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Ayat ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, merupakan salah satu di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Keutamaan seorang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh yang dibangun di atas tauhidullah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Jalla wa Ala akan menjanjikan mereka mendapatkan dua keutamaan yang disebutkan oleh Allah, ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan al-amnu, rasa aman, dan yang kedua wa hum muhtadun, dan mereka senantiasa dalam bimbingan Allah mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulm, dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Orang-orang yang beriman, dia telah mengucapkan dua kalimat syahadah, dia telah menegakkan salat, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia menunaikan zakat, dia berhaji ke Baitullahil Haram, dan dia melakukan amalan-amalan saleh yang lainnya, birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua, silatul arham, bersilaturahim, bermuamalah dengan kaum muslimin dengan muamalah yang baik, jujur, dan yang lainnya dari amalan-amalan kebaikan. Ini semua akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Jalla wa Ala tidak akan menyanyiakan apa saja yang diamalkan oleh hamba Allah Jalla wa Ala. Pasti akan ada hadirnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan amalan kebaikan sedikit pun, maka dia akan melihat hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pasti akan membalas. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Apa saja yang kalian amalkan dari kebaikan, maka kalian pasti akan mendapatkan balasan yang lebih baik di sisi Allah Jalla wa Ala, yang lebih baik, yang lebih utama, yang lebih nikmat, yang lebih bahagia.
Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Akan tetapi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keutamaan itu, kebaikan itu, kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba dengan syarat yang disebutkan di dalam ayat ini. Apa syaratnya? Walam yalbisu imanahum bidzulm. Dan mereka tidak mencampuri keimanannya, mereka yakini, mereka tidak mencampuri amal saleh yang mereka amalkan dengan kezaliman. Barulah mereka mendapatkan keutamaan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan rasa aman dan mereka senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika awal ayat ini diturunkan oleh Allah Jalla wa ala, para sahabat merasa berat untuk mengamalkan ayat ini. Sampai mereka mengatakan, ayyuna la yadhlim nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi diri? Di sini kan Allah mengatakan walam yalbisu imanahum bidzulm. Mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka memahami bahwa kezaliman di dalam ayat ini adalah kezaliman, perbuatan kezaliman secara umum. Dan tidak disalahkan para sahabat ketika mereka memahami ayat tersebut demikian. Memang demikian zahirnya. Sampai kemudian datang penjelasan dari Rasulullah SAW. Sebab di dalam ayat ini disebutkan walam yalbisu imanahum bidzulm. Ya, kalau dalam ilmu usul disebutkan bahwa la yalbisu imanahum bidzulm. Lam di sini menunjukkan kenafian. Kata-kata zulm di sini disebut dalam bentuk nakirah. Dalam bentuk an-nakirah. Para ulama usul mengatakan an-nakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum. Nakirah dalam konteks penafian itu memberi faedah keumuman. Nah, di sini kata-kata zulm disebutkan dalam bentuk nakirah. Sehingga para sahabat memahami bahwa yang dimaksud dengan kezaliman di dalam ayat ini kezaliman secara umum. Kezaliman itu bermaksud dia. Ada zulmun nafs. Zulmul al-insan nafsi. Seseorang menzalimi dirinya sendiri. Dia berbuat maksiat, itu menzalimi dirinya sendiri. Ada zulmul adli li ghairi. Kezaliman seorang kepada orang lain. Kadang-kadang seorang menzalimi anaknya, tidak bersikap adil kepada anak saja, itu sudah berbuat zalim. Ya, kalau kita berikan pada salah satu anak kita sekian, tidak diberikan kepada yang lainnya, berarti kita zalim. Nah, kadang-kadang seorang memukul istrinya misalnya, padahal kita yang berbuat zalim. Kadang-kadang kita kurang baik dalam berbakti kepada orang tua, dan itu adalah perbuatan zalim. Hasil perbuatan zalim itu bisa terjadi dan bisa dilakukan siapa saja. Jangan kita orang ke belakang. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mereka hidup bersama Rasulullah SAW, mereka tidak bisa menjamin diri mereka selamat dari yang namanya sifat zulm, kezaliman. Kadang-kadang seorang terjatuh, subhanallah, karena kekeliruan atau disebabkan karena marah yang berlebihan, akhirnya lepas kontrol, maka dia pun berbuat zalim, apakah terhadap dirinya atau kepada orang lain. Sehingga ketika ayat ini turun, untuk mendapatkan dua keutamaan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa aman, demikian pula hidayah,
ini adalah sesuatu yang berat sekali. Sehingga para sahabat mengatakan, itu dalam yang siapa di antara kita yang tidak pernah membeli dirinya? Manusia ini kan tempatnya salah dia. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in tawwabun. Setiap bani Adam itu selalu bersalah. Namun sebaik-baik orang bersalah adalah yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya salah. Kita tidak bisa menjamin diri kita setiap saat selalu dalam berada di jalan yang benar, tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Kita selalu keliru. Sadar atau tidak sadar. Nah, inilah yang kemudian dirasakan oleh para sahabat demikian beratnya mengamalkan ayat ini. Siapa yang tidak terlepas dari sifat menzalimi diri sendiri atau yang lainnya? Akhirnya mereka pun datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayat ini berat untuk kami amalkan. Siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi jawaban kepada mereka dengan jawaban yang menggembirakan mereka. Kata Nabi Alaihi Wasallam, "Laisa kama tazunnun." Tidak seperti yang kalian sangka bahwa yang dimaksud dengan kezaliman di dalam ayat adalah zalim secara mutlak. Awalam tasma' ila qauli Luqman al-'abd as-salih ibnihi, ya bunayya la tusyrik billah inna asy-syirka la zulmun 'adzim. Apakah kamu tidak mendengar ucapan seorang hamba yang saleh Luqman alaihi salam ketika dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik itu adalah zulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Dari situlah mereka memahami bahwa yang dimaksud dengan kezaliman di dalam ayat ini telah dijelaskan dan ditafsirkan oleh Nabi SAW. Yang dimaksud adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Maka berbeda para sahabat, ternyata tidak seperti yang mereka sangka. Ternyata tidak kezaliman secara mutlak, bukan itu yang dimaksud, namun kezaliman yang sangat besar, yaitu menyekutukan Allah Jalla wa Ala dalam beribadah kepadanya. Dari hadis ini juga, hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang dimaksud kezaliman di dalam ayat ini adalah syirik, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Luqman. Di sini juga menjelaskan kepada kita bahwa ayat itu saling menafsirkan antara satu dengan yang lainnya. Ayat itu saling menafsirkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam surah Al-An'am disebutkan kezaliman, maka dijelaskan makna kezaliman di dalam ayat ini dalam surah yang lain. Dalam surah Luqman bahwa yang dimaksud kezaliman adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pula makna orang-orang yang diberikan kenikmatan yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang memberi nikmat kepada mereka. Di sini tidak disebutkan secara rinci siapa orang-orang yang diberi nikmat, maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "May yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, inilah orang yang diberi kenikmatan dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Dan ini cara penafsiran yang terbaik, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu dengan menafsirkan sebagian ayat dengan melihat ayat-ayat yang lain yang juga terdapat di dalam Al-Quran Karim. Dari hadis ini juga kita mendapatkan hukum yang kedua, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah alaihi wasallam membimbing para sahabat bahwa kalian jangan memahami kezaliman yang disebutkan dalam surat Al-An'am itu kezaliman secara umum, namun yang dimaksud di situ adalah zalim secara khusus, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang tersamarkan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Dan dengan tujuan itulah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatadhakkarun. Kami telah menurunkan kepada wahai Muhammad az-dzikra, Al-Qur'an Karim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, semoga mereka itu berpikir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mubayyin, muwaddih, menjelaskan, merinci apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim dari ayat-ayat yang bersifat global. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang beribadah kepada Allah dengan tauhid. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, yaitu dengan syirik, dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertauhid, beribadah hanya untuk Allah Tabaraka wa taala dalam seluruh ibadah, maka hamba itu akan mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama, ulaika lahumul amn. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan al-amn, rasa aman. Rasa aman. Rasa aman di mana? Itu di akhirat. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan memelihara hamba tersebut dari siksaannya. Allah Jalla wa Ala akan memelihara hamba tersebut dari neraka, dari hukuman, dan dia akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki dengan masuknya mereka ke dalam al-jannah. Ayat ini maknanya sama dengan yang telah kita sebutkan sebelumnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal, ketika menjelaskan tentang hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa hak hamba dari Allah Jalla wa Ala, hakul ibadah Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa seorang hamba yang tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya, sehingga dia tidak sengsara dalam kehidupan akhirat. Ini juga sama seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti hidayahku, mengikuti petunjuk dan bimbinganku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan sengsara. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Takaffara Allah Jalla wa Ala liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala telah memberi jaminan bagi seorang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, maka dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia dan dia tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirat. Namun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rasa aman yang akan dirasakan dalam kehidupan akhirat bagi seorang yang bertauhid itu terbagi menjadi dua.
Ya. Dan ini kembali kepada status keimanan seorang hamba, tinggi rendahnya keimanan seorang hamba, kesempurnaan iman seorang hamba ketika di dunia. Yang pertama yang disebut dengan al-amnul mutlaq. Al-amnul al-mutlaq, rasa aman yang mutlak. Maksudnya apa? Dia akan mendapatkan rasa aman selama dia berada dalam kehidupan akhirat, dan bahkan setelah dia meninggalkan dunia ini, dia akan terus mendapatkan rasa aman. Tidak ada lagi kesengsaraan setelah kematian. Tidak ada kesengsaraan. Dia selalu mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Di alam barzakh dia merasakan na'imul qabr, nikmat di alam barzakh, di alam kubur. Di akhirat dia selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan didapatkan oleh mereka yang memiliki keimanan yang sempurna dan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaannya. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang saleh, orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa melalui proses hisab dan tanpa melalui proses azab. 70.000 orang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan kita selalu berharap semoga kita termasuk di antara golongan yang pertama ini, selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka ini selamat, tidak akan merasakan sedikit pun dari siksa. Kebahagiaan setelah kematian, kebahagiaan yang sifatnya abadi, yang kemudian mereka dimasukkan ke dalam al-jannah, yang itu adalah merupakan inti kebahagiaan mereka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini keadaan yang pertama yang menjelaskan kepada kita bahwa di antara hamba-hamba Allah ada yang mengalami kehidupan akhirat yang tidak ada kesengsaraan sama sekali, tidak ada siksa. Sebab ada yang salah paham dalam memahami salah satu ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Jalla wa ala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha." Wa in minkum illa wariduha. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyan. Tidak satu pun dari kalian melainkan dia akan mendatangi neraka. Tidak satu pun dari kalian melainkan dia akan mendatangi neraka. Ada sebagian memahami bahwa siapa saja dari umat ini, bagaimanapun tingginya tingkat keimanannya, dia akan melalui proses penyiksaan dalam neraka terlebih dahulu. Ini adalah pemahaman yang keliru. Sebab yang dimaksud al-urur di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di sini adalah al-urur 'ala sirat, melewati sirat. Ya. Bukan mendatangi, dalam artian seorang lewat di atasnya, di atas sirat. Dan setiap dari kaum muslimin, dari umat Rasulullah SAW, mereka akan lewat di atas sirat. Dan lewatnya mereka di atas sirat tergantung dari tinggi rendahnya keimanan mereka. Tinggi rendahnya keimanan, bukan dari keahlian mereka bermain sirkus. Nah, karena ada juga yang akal-akal, kalau gitu harus latihan. Sama sekali tidak. Ini tergantung dari keimanan seorang melewati sirat. Ada yang lewat sekejap, ya, sekejap lewat itu selesai. Karena kalau sudah melewati sirat selesai, itu merupakan jaminan dia pasti akan masuk ke dalam al-jannah. Ada pula yang melewatinya seperti kuda yang berlari kencang, berlari dengan cepat dan tidak ada hambatan. Ada pula yang tertatih-tatih, ya, sampai di antara mereka ada yang terseret, yakni berusaha menyelamatkan dirinya. Nah,
dan bahkan di antara mereka ada yang tidak mampu melewati dan bahkan ditarik oleh Al-Khatib. Jadi di sana Allah Subhanahu wa taala menyediakan besi-besi yang siap untuk menarik orang-orang. Nah, lambat narik dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Sangat dahsyat. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tergantung keadaan mereka. Nah, di antara mereka ada yang melewati tapi tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang selamat dari siksa ini tidak mengalami siksa sama sekali, mereka merasakan al-amnul mutlaq, rasa aman yang sifatnya mutlak. Tidak ada kesengsaraan. Yang kedua, yang disebut mutlaqul amin. Ada rasa aman namun tidak secara mutlak. Ya, kadang-kadang dia mengalami masa-masa kesulitan. Ini bagi siapa? Orang-orang mukmin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, namun keimanannya dicampuri dengan perbuatan dosa-dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa besar yang dia lakukan sehingga dia mengalami proses penyiksaan terlebih dahulu dalam neraka. Sampai pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun dikeluarkan dari neraka setelah itu dimasukkan ke dalam al-jannah. Nah, kedua golongan ini sama-sama bertauhid. Akan tetapi tingkat tauhid mereka tentu berbeda, tingkat keimanan berbeda. Ada yang keimanan sempurna, ada pula yang rendah. Namun mereka secara umum termasuk dalam umuman firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ulaika lahumul amn. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman. Hanya saja rasa amannya ada yang rasa aman golongan pertama, yaitu rasa aman mutlak yang tidak merasakan kesengsaraan sama sekali. Ada pula mendapatkan rasa aman di akhir kemudian, setelah melalui berbagai proses, penyiksaan, masa-masa kesulitan, lalu kemudian setelah itu dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Ini ulama yang pertama. Yang kedua, wahum muhtadun. Dan mereka orang-orang yang mendapat hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hidayah? Bimbingan dari Allah. Sehingga dia senantiasa istiqamah di atas kebenaran. Dia mengamalkan Al-Quran. Dia mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia kokoh di atasnya, istiqamah di atasnya. Maka itulah yang disebut hidayah. Orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang berpaling dari sunnah, orang-orang yang meninggalkan beramal dengan Al-Quran Karim, mereka itu tidak mendapatkan hidayah. Orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang itulah yang sering kita minta dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas as-siratal mustaqim. Kami mengharapkan hidayah dari Allah agar kami ditunjuki pada as-sirat al-mustaqim. Ya. Dan hidayah di sini ada dua maksud. Al-hidayatu ila tariq wal hidayatu fi tariq. Hidayah, bimbingan menuju kepada jalan Allah, jalan yang lurus, dan bimbingan di dalam jalan yang lurus tersebut. Kedua jenis hidayah ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah. Apa yang dimaksud hidayah menuju jalan yang lurus? Yaitu Islam. Hidayah menuju Islam. Nah, apabila seorang telah mengucapkan dua kalimat syahadah, maka menunjukkan bahwa dia adalah seorang muslim. Selama ucapan dua kalimat syahadah tersebut yang dia ucapkan, dia yakin dan tidak dibatalkan dengan amalan yang diamalkan, maka dia tetap mendapatkan hidayah.
dia tetap mendapatkan hidayah. Tentu bertingkat-tingkat kedudukan hidayah seorang. Siapa saja seorang muslim dan Islamnya tidak batal dengan perbuatannya, maka dia mendapatkan hidayah, yaitu hidayah menuju Islam. Namun ada hidayah yang kedua, dan hidayah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang dirahmatinya dengan rahmat yang khusus pula. Yaitu hidayah di dalam Islam itu sendiri. Bukankah di dalam Islam ya bermacam-macam pula manusia. Ada muslim tapi amalannya menyimpang, dia muslim. Muslim ahli bid'ah. Muslim qa'imul ma'asi, pelaku maksiat. Muslim meninggalkan beramal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun dia berstatus sebagai muslim. Tapi malas dalam beramal, pelaku maksiat, melakukan bid'ah dan yang semisalnya. Orang seperti ini meskipun dia mendapatkan hidayah menuju Islam, tapi di dalam Islam dia belum mendapat hidayah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tataftari ummati ala 73 firqah." Akan berpecah umat ini menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya mendapatkan ancaman neraka kecuali satu kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itulah keselamatan. Berarti yang lain, yang 72 kelompok, mereka dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka menyimpang. Mereka menyelisih petunjuk Rasulullah. Mereka tidak berjalan di atas jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka mereka tidak mendapatkan hidayah di dalam Islam. Maka kedua hidayah inilah yang kita harapkan agar kita terus berjalan di atasnya, istiqamah di atas jalan tersebut. Kata Abu Aliyah, salah seorang dari kalangan tabi'in, Abu Aliyah Rufai' bin Mihran Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala, diriwayatkan oleh Al-Lalaka'i dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Abu Aliyah mengatakan, "Laqad qara'tul muhkam منذ 10 سنين بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولقد أنعم الله جل وعلا علي بنعمتين لم أدري أيهما أعظم أن هداني الإسلام ولم يجعلني حروريا." Aku telah membaca ayat-ayat yang muhkam semenjak 10 tahun yang lalu setelah meninggalnya Nabi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah membaca ayat-ayat yang muhkam itu, maka aku pun yakin bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku dua hidayah, dua kenikmatan. Allah telah membimbing aku, memberi hidayah kepadaku dua kenikmatan, namun aku tidak mengetahui yang manakah yang lebih besar di antara dua kenikmatan ini. Yang pertama, an-hadani Islam, Allah telah membimbing aku menjadi seorang muslim. Dan yang kedua, walam yaj'alni haruriya, Allah tidak menjadikan aku termasuk dari kalangan kaum haruriyah, khawarij. Dan Allah tidak menjadikan aku salah seorang di antara pelaku bid'ah. Itulah dua kenikmatan istihad. Siapa yang bertauhid, maka mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah, satu jenis hidayah itu hidayah menuju Islam. Ada pun yang mendapatkan dua hidayah, yaitu di dalam Islam dia pun dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqamah dan teguh di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, penjelasan dari surah Al-An'am
yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-82. Dan kita berharap semoga kita termasuk di antara mereka mendapatkan rasa aman yang mutlak, dan demikian pula senantiasa berada di atas hidayah. Lalu gimana caranya agar kita mendapatkan hidayah? Hidayah itu tentu harus dipelajari, harus berusaha. Ya. Siapa yang bersungguh-sungguh dan berusaha untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa membimbing dengan cara dia ikhlas ketika mempelajari Islam. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami pasti akan membimbing dia untuk berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh kesungguhan. Belajar tauhid. Setelah kita mempelajarinya, amalkan, yakini dalam kehidupan. Setelah kita mempunyai ilmu dan kita mengamalkannya dan meyakininya, kita berusaha agar orang lain pun seperti kita, agar mereka mendapatkan hidayah sebagaimana kita mendapatkan hidayah. Maka dengan cara berdakwah, sampaikan tauhid sebagaimana Rasulullah SAW telah menyampaikan tauhid kepada umat. Para sahabat menyuruhkan manusia untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan tauhid uluhiyah, kewajiban manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari diri kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, ajarkan kepada mereka tauhid. Didik generasi kita dengan didikan tauhid. Masyarakat kita, apabila kita mengetahui di antara kerabat kita, di antara orang terdekat kita ada yang berjatuh dalam syirikan, dan kita mampu untuk mendakwah, sampaikan apa? Dakwah dia, mendakwahi orang itu adalah berkah insyaallah taala. Nasihat, sampaikan. Mungkin dia jahil, tidak mengerti. Nah, kadang-kadang di antara kaum muslimin subhanallah masih ada yang gemar ke kuburan, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwa ada selain Allah yang mampu mendatangkan manfaat dan kemudaratan. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk." Jangan kalian berdoa, jangan kalian beribadah kepada selain Allah, karena itu tidak akan beri manfaat kepadamu dan tidak pula memberi kemudaratan kepadamu sama sekali. Hanya Allah yang memiliki manfaat dan kemudaratan. Nasihati mereka. Meskipun di jalan dakwah itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah butuh kesabaran. Sebab seorang ketika dia memasuki jalan dakwah, dia akan menghadapi berbagai macam cobaan yang sesuai dengan keimanannya. Semakin tinggi tingkatan keimanan seorang hamba, maka semakin berat pula cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ashaddul bala' al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal." Cobaan yang paling berat dirasakan oleh para nabi. Jadi para nabi dan rasul, mereka mendapatkan cobaan yang luar biasa berat dalam kehidupan mereka, di jalan dakwah mereka, diusir dari kampung halamannya, diperangi oleh kaumnya, disakiti oleh kaumnya sendiri, bahkan orang-orang terdekatnya menyakiti mereka, kalau mereka sadar jalan dakwah. Cobaan yang paling berat yang mereka lakukan. Summal amsal, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Yubtala rajul ala hasabi dinihi. Seseorang itu akan diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkatan keimanan yang dia miliki. Fa in kana fi dinihi shalla yashtaddu bala'uhu. Apabila pada keimanannya itu keras, kuat, maka cobaan pun akan semakin berat.
Demikian pula ketika seorang punya tingkatan keimanan yang rendah, maka Allah Subhanahu wa taala menyesuaikan cobaan itu kepadanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terpenting ketika seorang itu bertauhid, lalu dia mengamalkan tauhid, lalu dia berdakwah tauhid, maka dia hendaknya istiqamah. Sebab istiqamah itu adalah sesuatu yang sangat sulit, ma'asyiral muslimin, akan tetapi akan menjadi mudah jika mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seorang terlalu tergesa-gesa menganggap dirinya sebagai seorang yang aman dari kesesatan, aman dari penyimpangan. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Al-Ankabut, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladziina min qablihim, fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa ya'lamanna al-kadhibin." Apakah manusia itu menyangka mereka seenaknya ditinggal begitu saja mengatakan kami mukmin, dalam keadaan mereka belum lagi mendapatkan cobaan dan ujian? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang dusta dengan keimanan. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, sebenarnya kita akan menyebutkan, namun insyaallah nanti pertemuan yang berikutnya, kisah yang cukup panjang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau menjelaskan tentang seorang pemuda yang ada di zaman dahulu yang berada di atas prinsip ini. Dia bertauhid, lalu dia mengamalkan tauhidnya, lalu dia mendakwahi kaumnya, lalu kemudian dia pun mendapatkan cobaan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan syahadat kepadanya, dan dia termasuk hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini dulu insyaallah. Semoga apa yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini memberi manfaat pada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.